Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gio. Pada video kali ini gue dikirimkan keyboard gaming dari Rexus. Ini adalah salah satu keyboard gaming favorit dan idaman para gamers. Bagaimana tidak, dengan harga yang terjangkau, kalian udah bisa dapetin keyboard gaming mechanical dengan ukuran bodi yang compact, full RGB, dan bisa wireless. Penasaran seperti apa sih keyboard gamingnya dan bagaimana dengan kualitasnya? Jadi mari simak terus video ini. Ini adalah keyboard Daxa M71 Pro. Daxa adalah gaming gear kelas premium dari Rexus. Daxa M71 ada dua tipe, yaitu tipe klasik dan tipe pro. Untuk tipe klasik adalah tipe yang paling murah, sedangkan untuk tipe pro adalah tipe yang paling mahal. Dari kedua tipe ini tampilannya sama saja, perbedaannya tipe pro sudah bisa wireless, sedangkan tipe klasik masih belum wireless. Dan pada video kali ini gue dikirimkan dua unit Daxa M71 Pro, jadi mari kita bahas keyboardnya. Rexus Daxa M71 Pro merupakan keyboard mechanical keluaran terbaru yang pertama dijual pada Oktober 2020 dengan harga Rp899.000. Daxa M71 Pro memiliki dua varian warna dan 4 pilihan switch, yaitu ada warna oranye putih dan hitam abu-abu yang seperti pada video kali ini. Dan switch yang digunakan dari merek Gateron dengan 4 pilihan switch, yaitu ada blue switch, red switch, brown switch, dan yellow switch. Dengan ukuran bodi yang kecil, Daxa M71 Pro disebut compact keyboard atau 70% keyboard. Yang sebelumnya kita udah review keyboard TKL dari Rexus Legionnaire MX9, Daxa M71 Pro memiliki ukuran bodi yang lebih kecil dibanding Rexus Legionnaire MX9. Bahkan ukurannya setengahnya dari keyboard full size. Dengan ukuran yang lebih kecil, kelebihan keyboard ini membuat tampilan setup kerja atau setup gaming kita terlihat lebih rapi dan memberikan ruang cukup luas untuk pergerakan mouse. Tapi karena ukurannya lebih compact dan minimalis, ada beberapa tombol yang dihilangkan, di antaranya tombol numpad, scroll lock, dan F1 sampai F12 yang disatukan dengan tombol angka dan simbol. Jika kita ingin menggunakan tombol F1 sampai F12, kita harus menekan function plus control yang nanti tombol angka akan berubah fungsinya menjadi F1 sampai F12. Sebaliknya tekan function plus control untuk mengembalikan fungsinya. Memang kelihatan lebih praktis, tapi akan ribet jika digunakan gaming pada beberapa genre game seperti open world, RPG, atau MOBA yang membutuhkan fungsi tombol keyboard yang lengkap. Jadinya keyboard Daxa M71 Pro lebih cocok digunakan untuk bermain game FPS atau sekedar digunakan mengetik saja. Pertama kita bahas dari kemasannya. Untuk kemasannya sangat unik karena warna covernya akan berbeda tergantung varian warna keyboard yang kita pilih. Di sini ada varian warna oranye putih dan hitam abu-abu. Dari tampilan kemasannya sudah terlihat kalau ini barang premium dan tampilannya cukup sederhana karena tidak ada gambaran keyboard ataupun fitur yang diunggulkan. Hanya ada logo Daxa M71 Pro pada setiap sisi dan di bagian belakang hanya ada pilihan switch dan spesifikasi singkat keyboard. Untuk bahan kemasannya dari kardus yang cukup baik untuk melindungi barang di dalamnya dan untuk berat kemasannya di bawah 1 kg. Dari dua varian Daxa M71 Pro, isi kemasannya sama saja, di antaranya kita mendapatkan satu unit keyboard, kabel USB Type-C, keycap spooler, 4 buah switch cadangan beserta switch spoolernya, sepasang keyboard stand, 2 buah keycaps tambahan, manual guide yang nanti akan dijelaskan, dan kartu garansi. Hal pertama yang harus kita lakukan setelah beli keyboard ini yaitu mendaftarkan garansinya melalui aplikasi Rexus Mobile yang bisa teman-teman download melalui App Store, Play Store, atau melalui scan QR Code yang ada pada kartu garansi, manual guide, atau pada bagian belakang kemasan. Jika sudah install aplikasi Rexus Mobile, teman-teman harus login atau registrasi. Jika sudah, ke bagian QR Scan, lalu scan QR Code yang ada pada kartu garansi. Jika sudah, garansi akan aktif. Untuk garansi keyboardnya 1 tahun, garansinya hanya mencakup suku cadang dan jasa perbaikan. Garansi akan hangus jika kerusakan akibat kesalahan sendiri atau human error, kerusakan akibat bencana alam, segel garansi hilang atau rusak, modifikasi atau mengganti komponen keyboard, dan garansi akan hangus jika tidak mendaftarkan garansi lebih dari 14 hari sejak tanggal pembelian. Jadi pastikan setelah beli barangnya langsung daftarkan garansi. Selanjutnya untuk tampilan keyboardnya, Rexus memberikan Daxa M71 Pro warna two-tone yang menurut gua unik dan keren. Untuk warna hitam abu-abu, warna yang cukup mainstream, memberikan kesan yang sederhana tapi agresif. Sedangkan untuk warna oranye putih, warna yang memberi kesan yang ceria dan mencolok. Dari tampilan keyboard ini sudah terlihat premium, khususnya bagian lekukan bodinya terlihat aerodinamis tapi juga terlihat elegan. Pada bagian kaki-kaki ada karet pada setiap sisinya, dan ada tombol on-off untuk fitur Bluetooth yang nanti akan kita bahas. Untuk kaki peninggi keyboard ini sebagai aksesoris tambahan menggunakan magnet, jadi tinggal ditempel saja. Untuk material frame keyboard ini dari plastik ABS, kualitasnya sangat kokoh, sangat solid, dan tidak terasa seperti barang murahan. Untuk ukuran bodinya panjang 33 cm, lebar 10 cm, tinggi 2,7 cm, hingga 3,5 cm jika menggunakan peningginya.
Selanjutnya untuk tombol Daxa M71 Pro, totalnya ada 71 tombol dan semuanya sudah anti ghosting. Untuk keycaps keyboard ini sudah double shot, jadinya font keycapsnya tidak akan pudar, dan untuk ukuran keycapsnya OM Profile dengan font standar yang sudah backlight. Untuk stabilizernya cukup bagus dan keycapsnya bisa dilepas dan diganti dengan keycaps cadangannya dengan menggunakan keycaps pullernya. Selain keycaps cadangan, kita juga bisa custom menggunakan keycaps lainnya asalkan slotnya sama. Untuk switch yang ada pada kedua varian ini adalah Gateron Red Switch untuk warna oranye putih dan Gateron Blue Switch untuk warna hitam abu-abu. Pertama kita bahas untuk Red Switch. Gateron Red Switch memiliki karakteristik linear, jadi pada saat menekan tombolnya tidak ada feel tactile ataupun bunyi kliki, melainkan silent dan feel menekan tombolnya seperti keyboard membran tapi jauh lebih halus dan lebih ringan. Jika dibandingkan dengan OTEMU Red Switch yang seperti digunakan Rexus Segener MX9, Gateron Red Switch jauh lebih ringan dan lebih halus. Untuk berat tekanannya 45 gram, untuk travel distance-nya 4 mm, dan untuk durability switch-nya hingga 50 juta klik. Gateron Red Switch lebih cocok digunakan untuk mengetik karena feedback-nya yang halus dan silent. Digunakan gaming, Gateron Red Switch juga enak, tapi karena tidak ada feel tactile-nya, sensasi gamingnya jadi kurang asik. Berikut suara yang dihasilkan Gateron Red Switch. Selanjutnya untuk Gateron Blue Switch memiliki karakteristik tactile dan bunyi kliki. Feel dari Gateron Blue Switch jauh lebih halus dan tidak terlalu berisik jika dibandingkan dengan Blue Switch merek lainnya. Untuk berat tekanannya 55 gram, untuk travel distance-nya 4 mm, dan untuk durability switch-nya hingga 50 juta klik. Gateron Blue Switch sangat cocok digunakan untuk gaming karena ada feel tactile-nya dan bunyi klikinya. Jadi sensasi gaming menggunakan switch ini lebih asik dibanding Red Switch. Selain gaming, digunakan mengetik, Blue Switch juga enak, tapi lebih nyaman Red Switch karena switch-nya lebih ringan dan feedback-nya lebih cocok digunakan mengetik. Berikut suara yang dihasilkan Gateron Blue Switch. Selain itu untuk Daxa M71 Pro, switch-nya sudah hot swap, jadinya bisa dilepas dengan switch pullernya dan diganti dengan switch cadangannya jika switch yang lamanya sudah kendor atau rusak. Atau jika teman-teman bosan, switch-nya juga bisa diganti dengan switch merek lainnya, seperti switch merek OTEMU bisa dipasang di keyboard ini. Overall, Gateron Blue Switch dan Red Switch keduanya sama-sama bagus. Kembali lagi ke pilihan teman-teman, lebih milih Blue Switch atau Red Switch, tapi gue pribadi lebih prefer Blue Switch karena feel gamingnya lebih asik dibanding Red Switch. Selanjutnya untuk masalah konektivitas, Daxa M71 Pro memiliki fitur dual connection, jadinya keyboard ini ada dua mode, yaitu mode kabel dan mode wireless. Untuk mode kabel kita bisa menggunakan kabel bawaannya. Untuk kabelnya terpisah dari keyboard, inputnya sudah Type-C dengan USB Type-A dan sudah gold plate. Kabelnya sudah braided dengan panjang 1,7 meter dan sudah ada magnet booster untuk menstabilkan aliran listrik. Untuk sistem operasi yang disupport yaitu Windows, Macintosh, dan Linux. Jika ingin menggunakan keyboard ini pada Windows, kita harus menyalakan fitur Windows Mode dengan cara Function plus A. Sedangkan untuk Macintosh, Function plus S. Fitur ini untuk menyesuaikan fungsi tombol sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Untuk sistem operasi Linux hanya tinggal PNP saja. Untuk mode wireless, koneksinya melalui Bluetooth dan tanpa USB receiver, jadinya tinggal connect ke device kita. Untuk Bluetooth-nya sudah 5.0, dilengkapi teknologi BLE atau Bluetooth Low Energy dengan kecepatan transfer data hingga 2 MB per second tanpa delay, dan dengan jarak sinyal maksimal hingga 15 meter. Jadinya teknologi Bluetooth keyboard ini bukan hanya irit daya, tapi juga sangat responsif. Selain itu, Bluetooth-nya juga sudah mendukung teknologi IoT atau Internet of Things, jadinya satu keyboard Daxa M71 Pro Bluetooth-nya bisa dikoneksikan hingga ke 5 device yang berbeda. Fitur yang sangat menarik dan cara untuk menghubungkan keyboard ini ke device kita cukup mudah. Yang pertama, nyalakan saklarnya yang ada pada bagian bawah keyboard. Jika sudah menyala, tekan tombol Function plus P untuk masuk mode Bluetooth. Keyboard akan berkedip 3 kali. Setelah itu, pilih profil Bluetooth yang ingin digunakan. Di keyboard ini disediakan 5 profil, kita bisa pilih yaitu dari tombol key WERT yang ada logonya. Di sini gue memilih profil tombol key, jadi langsung pencet Function plus key dan keyboard akan berkedip 3 kali. Lalu tekan Function plus P selama 3 detik untuk memulai pairing, dan tombol P akan berkedip yang artinya sudah siap di pairing. Nama Bluetooth-nya Daxa M71 Pro. Jika sudah terkoneksi, tombol P akan berhenti berkedip dan keyboard bisa digunakan. Fitur Bluetooth-nya bukan hanya bisa digunakan pada komputer saja, tapi handphone juga bisa. Cara menghubungkan Bluetooth-nya juga sama, tapi kita tinggal pilih profil Bluetooth-nya. Karena Daxa M71 Pro bisa wireless, tentu keyboard ini sudah built-in baterai. Jenis baterai yang digunakan lithium ion berkapasitas 1000 mAh, dengan daya tahan baterai bisa bertahan hingga 10 jam. Keyboard ini juga dilengkapi dengan fitur auto sleep mode, jadi pada saat keyboard tidak digunakan selama 1 menit, otomatis keyboard akan masuk ke mode sleep dan baterai bisa bertahan hingga 35 jam.
Jika baterai lowbat, tombol function akan berkedip, dan untuk chargernya kita bisa pakai mode kabel, jadinya keyboard masih bisa digunakan sambil di charger. Atau charger menggunakan adaptor juga bisa, tapi direkomendasikan agar menggunakan adaptor dengan catu daya 0,5 sampai 2 ampere dan tegangan 5 volt. Jangan menggunakan adaptor dengan tegangan yang lebih karena akan berpotensi bisa merusak baterai. Selama proses charger, LED tombol spasi akan menyala warna merah yang artinya sedang mengisi daya. Waktu yang diperlukan untuk charger sekitar 4-5 jam. Jika sudah penuh, LED tombol spasi akan mati. Dan jangan charger lebih dari 5 jam karena kalau sampai baterai bocor atau rusak, garansi tidak akan tanggung. Khusus untuk baterai, garansinya selama 6 bulan. Daxa M71 Pro memiliki software yang bisa kita download melalui official website yang linknya ada di deskripsi. Untuk sistem operasi yang disupport yaitu Windows, Macintosh, dan Linux. Kecuali untuk handphone tidak ada softwarenya. Pada software kita bisa mengatur fungsi tombol, RGB, game mode, dan makro. Kita diberikan beberapa profil yang bisa kita tambah atau kurangi. Profil ini berfungsi untuk menyimpan settingan keyboard yang sudah kita setting. Jadinya pada saat keyboard dicabut dari komputer atau mati, akan tetap menyimpan settingan keyboard yang sudah kita atur. Bagian customize kita bisa mengubah fungsi tombol menjadi fungsi mouse, shortcut untuk menjalankan aplikasi, tombol multimedia, dan menambahkan fungsi makro yang nanti akan gue bahas. Di bagian Lightning kita bisa mengatur RGB, tapi nanti akan gue bahas. Kita langsung ke game mode. Di pengaturan ini hanya untuk mendisable key atau fungsi tombol yang diantaranya tombol Alt plus Tab, Alt F4, dan tombol Windows. Fitur ini seperti pengaman, jadinya pada saat gaming, jika salah satu tombolnya kepencet, tidak akan keluar dari game. Selain dari software, fitur ini juga bisa diaktifkan dengan cara function plus Tab untuk menyalakan fitur game mode. Selanjutnya untuk makro, seperti men-setting makro pada umumnya, kita tinggal pilih profil makro, merecord tombol, lalu tinggal masukin fungsi makronya ke salah satu tombol keyboard. Setting makro selain dari software, kita juga bisa setting dengan cara manual. Yang pertama, function plus tab untuk masuk ke game mode, lalu pilih dari ketiga profil makro yang ada pada tombol Z, X, C. Di sini gue memilih tombol Z, lalu tekan function plus Z selama 3 detik. Tombol Windows dan caps lock akan berkedip yang artinya sedang merecord key. Jika sudah merecord key, tekan function plus Z selama 3 detik dan settingan makro akan di-save. Jadi pada saat menekan tombol Z akan keluar fungsi makronya. Dan fitur ini hanya akan berfungsi jika game mode aktif. Kita juga bisa mereset settingan profil keyboard, yaitu ke bagian setting yang ada logo gear, lalu klik logo keyboard yang berwarna merah. Tapi cara ini hanya akan mereset settingan yang ada di software, sedangkan settingan utamanya masih tersimpan dalam keyboard. Cara meresetnya, tekan function plus spasi selama 3 detik, dan keyboard akan berkedip warna biru muda, yang artinya settingan keyboard sudah di-reset. Dari kedua varian Daxa M71 Pro memiliki RGB light yang sangat unik karena bukan hanya setiap key yang RGB, tapi bagian sampingnya juga ada RGB-nya. Pencahayaan RGB light-nya bagus, tidak terlalu ngejreng atau redup, pergerakan RGB-nya smooth, dan untuk warnanya cukup colorful. Keyboard ini memiliki 20 mode RGB yang bisa kita atur dengan tombol function home atau bisa atur melalui softwarenya. Berikut untuk mode RGB-nya. Untuk mode yang ke-20 yaitu user define, ini adalah mode custom RGB, jadinya kita bisa atur LED setiap key sesuka kita. Tapi mode ini hanya bisa kita lakukan pada softwarenya. Di sini kita bisa mengcustom semua tombol, kita tinggal pilih setiap tombol yang ingin dinyalakan, kita tinggal pilih AL, WASD, number, dan lain-lain. Tombol yang terpilih akan ter-highlight, tinggal kita pilih warnanya lalu apply. Jika ingin mematikan LED-nya, tinggal highlight tombolnya lalu klik delete. Selain itu, unselect all untuk menghilangkan highlight dan select reverse untuk meng-highlight semua tombol
tombol yang tidak dipilih. Mode ini bagus, jadinya kita bisa bebas berkreasi. Untuk customisasi bukan hanya mode user defense saja, tapi dari ke-19 mode RGB keyboard ini, kita juga bisa custom. Kita bisa mengatur warna, arah, kecepatan, dan kecerahan. Untuk warna diberi dua pilihan, yaitu mode full color dan mode single color. Untuk mode full color, LED keyboard akan menyala warna-warni, sedangkan single color, LED keyboard hanya nyala satu warna. Selain dari software, kita juga bisa mengatur dengan cara function plus N. Selain mode warna, ada pengaturan arah atau direction. Jadinya kita bisa mengatur arah berjalannya RGB. Contohnya untuk mode rolling, RGB-nya berjalan ke kiri. Tapi jika kita pilih panah kanan, nanti RGB-nya akan berjalan ke kanan. Kita juga bisa mengatur kecepatan RGB-nya dari slow ke fast, dan kecerahannya dari off, dim, normal, dan bright. Selain dari software, kita juga bisa cara manual dengan cara function plus panah atas atau panah bawah untuk kecerahan, dan panah kanan atau panah kiri untuk mengatur kecepatan RGB. Jika teman-teman mau polosan tidak mau ada RGB-nya, bisa dimatikan dari softwarenya atau dengan cara menurunkan brightness-nya sampai mati. Tidak lupa keyboard ini juga ada RGB pada bagian sampingnya, tapi kita tidak bisa mengatur RGB-nya dari software. Untuk RGB sampingnya hanya bisa kita atur dengan cara manual dengan cara function plus insert, dan berikut untuk modenya. Overall untuk pengaturan RGB keyboard ini sangat lengkap, tapi sangat disayangkan lampu RGB sampingnya tidak bisa diatur melalui softwarenya, jadinya kurang menyatu dengan RGB tombol atau berantakan. Selama menggunakan Daxa M71 Pro beberapa hari, gue dapat simpulkan bahwa keyboard ini memang sangat nyaman dan sangat baik digunakan untuk gaming dan mengetik. Pada saat menggunakan mode wireless, keyboardnya sangat responsif, bahkan tidak ada bedanya dengan menggunakan mode kabel. Selama gue menggunakan mode wireless, baterai keyboard ini sangat awet, bahkan dipakai 2 hari berturut-turut, masih bisa. Tapi sayangnya untuk mode wireless kita tidak bisa menggunakan softwarenya. Gue gak tahu kenapa pada saat ingin membuka softwarenya, akan muncul peringatan no gaming device phone, yang padahal Bluetooth-nya sudah terkoneksi. Overall, Daxa M71 Pro sudah bagus dari segi desain, build quality, fitur-fitur yang lengkap, kenyamanan, dan harga. Untuk harga Rp869.000, Daxa M71 Pro sudah sangat worth it dan sangat gue rekomendasikan untuk keyboard gaming di bawah 1 juta. Karena dengan kualitas dan fitur-fitur yang lengkap, gak ada keyboard gaming merek lain yang memiliki harga yang semurah dan belum tentu memiliki fitur yang selengkap Daxa M71 Pro. Untuk kekurangan Daxa M71 Pro menurut gue cuma satu, yaitu softwarenya tidak bisa digunakan jika keyboard dalam mode wireless. Jadinya untuk keyboard Rexus Daxa M71 Pro bisa gue bilang keyboard gaming yang sempurna di harga Rp869.000. Keyboard ini sangat gue rekomendasikan buat kalian para gamers FPS yang lagi nyari keyboard gaming mechanical di bawah 1 juta. Sekian untuk review pada kali ini. Bagaimana menurut teman-teman untuk keyboard gaming satu ini? Teman-teman bisa komen ya. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan gue Gio, see you again in next video.